Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang e-money atau uang elektronik dalam akad wadiah. Definisi uang elektronik menurut peraturan BI nomor 11 per 12 per PBI per 2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Alat pembayaran non-tunai atau e-payment. Electronic Payment System atau lebih familiar dikenal dengan e-money dapat definisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Jenis Electronic Payment System menurut Anderson yang dikutip dalam Sumanjet tahun 2009. E-payment system diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pertama, sistem pembayaran kartu kredit online. Sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastic card pada sistem tersebut. Yang kedua, sistem pembayaran ECQ. Sistem ECQ ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online. Yang ketiga, sistem pembayaran e-cash. Dan yang keempat, sistem pembayaran elektronik berbasis smart card. Jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik atau e-money. Jenis-jenis transaksi. Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik. Jenis transaksi tersebut antara lain: pertama, penerbitan dan pengisian uang elektronik. Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang uang habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang atau yang disebut top up. Yang kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Yang keempat, tarik tunai, yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang bank, yang dikutip dari Bank Indonesia tahun 2014. Dan yang kelima, refund atau yang disebut redeem, yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik sudah berakhir, yang dikutip dari Bank Indonesia tahun 2009, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.
macam-macam uang elektronik berdasarkan media penyimpanannya. Saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Menurut Samuelson, pola konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Konsumsi mempunyai pengertian yang luas, yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Akad wadiah pada uang elektronik. Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dan uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik. Senilai uang diserahkan selanjutnya, penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil, atau untuk pembayaran kepada pedagang atau merchant. Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil atau ditarik atau digunakan kapan saja. Yang ketiga, penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang. Yang keempat, dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami risiko kerugian, maka penerbit bertanggung jawab secara penuh. Yang kelima, otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di penerbit. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.